Rustam Effendi menolak keras status tersangka sekaligus tawaran restoratif justice dalam kasus ijazah Jokowi. Rustam Effendi mengaku banyak mendapat tawaran restoratif justice (RJ) dari pihak yang disebutnya dekat dengan Jokowi. Berbeda dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sudah lepas dari jeratan hukum, Rustam menegaskan akan maju terus bersama tim pembela ulama dan aktivis TPUA untuk membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi. Rustam menegaskan menolak jalan damai itu dan memilih terus berjuang membongkar keaslian ijazah Jokowi demi kepentingan bangsa. Adapun RJ merupakan peningkatan penyelesaian perkara pidana yang fokus pada pemulihan hubungan dan keharmonisan sosial, bukan hanya penghukuman, dengan mempertemukan korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari kesepakatan yang adil melalui dialog dan mediasi agar kondisi kembali seperti semula. Pada kasus ini, Rustam diketahui masuk dalam tersangka klaster pertama bersama Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Kurnia Twirohyani, dan Muhammad Rizal Fadillah. Namun, Egy dan Damai kini telah bebas dari status tersangka setelah mendapatkan RJ dari Jokowi. Sehingga, kini tersangka klaster pertama hanya tersisa Rustam, Kurnia Twirohyani, dan Muhammad Rizal Fadillah. Mereka bertiga diketahui telah diperiksa di Polda Metro Jaya pada Kamis, 22 Januari 2026. Sementara klaster kedua terdiri dari Rosuryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifa, yang sudah diperiksa terlebih dahulu oleh Polda Metro Jaya terkait kasus ini. Jadi, sebelumnya diketahui ada 8 tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi tersebut. Saya sebenarnya menolak atas ketersangkaan saya. Karena saya ini pelapor juga di Barreskrim Mabes Polri bersama Bang Egy dan Bang DHL, ungkap Rustam, dikutip dari YouTube TV One, Sabtu, 24 Januari 2025. Meski menolak status tersangkaan atas dirinya, Rustam mengaku tidak akan mau mengajukan RJ dalam kasus ijazah Jokowi ini. Kalau saya tidak ajukan RJ, karena saya menginginkan ijazah ini benar-benar terungkap gitu, ini bukan untuk saya saja. Untuk bangsa ini gitu loh, tegasnya. Jadi saya berharap ke depannya ini tidak terjadi lagi hal seperti ini. Kalau ini kita ikut seperti Bang Egy atau DHL, semuanya habis, selesai. Apa artinya yang kita perjuangan selama bertahun-tahun? Imbuh Rustam. Terkait Egy dan Damai yang mendapatkan RJ itu, Rustam tetap mempersilahkan keduanya. Namun, Rustam menekankan bahwa dia dengan Kurnia Twirohyani dan Muhammad Rizal Fadillah yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis TPUA akan tetap berjuang sampai akhir. Mungkin kalau untuk Bang Egy silakan, Bang DHL silakan, tapi kami dari TPUA 3 orang ini kami sepakat kita maju terus, apapun risikonya, ungkapnya. TPUA sendiri merupakan organisasi yang sebelumnya mempermasalahkan ijazah Jokowi, di mana Egy dan Damai yang kini mendapat RJ dari Jokowi itu termasuk figur utamanya. Egy adalah ketua TPUA dan Damai merupakan koordinator advokat TPUA. Rustam Effendi ngaku dapat banyak tawaran restoratif justice. Sebelumnya, Rustam juga sempat mengakui bahwa dirinya banyak mendapatkan tawaran RJ dari orang-orang Jokowi. Tawaran-tawaran ke saya untuk melakukan itu, RJ, banyak. Saya sih enggak tawaran proyek. Saya bukan orang proyek gitu loh. Kalau Bang Egy saya nggak tahu, ucapnya. Rustam mengatakan, dirinya hanya diajak secara langsung untuk melakukan RJ, tidak diberi tawaran uang dan lain sebagainya. Kalau uang saya belum, baru, Bang ayo Bang, kita antrin Bang, penawaran dari orang-orangnya Pak Jokowi, katanya. Ketika ditanya siapa orang yang mengajaknya agar mau mengajukan RJ kepada Jokowi itu, Rustam belak-belakan menjawab pengacara Farhad Abbas. Adapun, Farhad Abbas merupakan kuasa hukum yang mendampingi Pak Iman Raharjo, seorang mantan rektor Universitas Profesor Mustopo yang juga ikut dilaporkan Rosuryo CS karena dituding menjadi otak di balik pemalsuan ijazah Jokowi. Karena hal itu, Pak Iman pun tidak terima dan melaporkan balik Rosuryo CS ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait ijazah Jokowi. Atas hal ini, Farhad sebelumnya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyatakan Rosuryo dan kawan-kawan melakukan perbuatan melawan hukum. Kalau saya sebut namanya Farhad Abbas, ngajak saya, tegas Rustam. Apa yang saya bicara itu insya Allah kebenaran, sambungnya. Menanggapi pernyataan terkait Farhad Abbas itu, Ketua Peradi Bersatu,
Adit Darmawan, mengatakan mungkin niatnya baik. Farhad Abbas yang mengajak, mungkin niatnya juga baik, bukan niatnya untuk ni sampai sana dapat sesuatu, ucapnya kepada Rustam. Adapun seluruh tersangka kasus ijazah palsu sebelumnya dijerat dengan pasal 27A dan pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE serta pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Klaster pertama juga disangkakan melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Sementara klaster kedua yang terdiri atas Rose Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa menghadapi ancaman pidana lebih berat karena mereka dikenakan 2 pasal tambahan, yakni pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penghapusan atau manipulasi dokumen elektronik milik orang lain. Dengan tambahan pasal itu, Rose Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa terancam hukuman penjara antara 8 hingga 12 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.